Semangat inovasi. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita belajar mengenai Big Data Engine, maka tidak akan terlepas teknologi Big Data yang kita kenal selama ini, yaitu Hadoop Ecosystem. Nah, Hadoop Ecosystem ini adalah menjadi salah satu dan juga mungkin teknologi awal yang memungkinkan kita punya lingkungan dan kemampuan komputasi Big Data. Sebagai ekosistem, otomatis Hadoop memiliki banyak sekali aplikasi dan teknologi yang bisa digunakan dalam memproses dan juga menangani pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam Big Data. Dan tidak kalah penting, digunakan dalam keperluan untuk mendukung proses-proses analisis Big Data tersebut. Nah, di dalam slide yang saya tampilkan di samping saya ini, saya ingin menunjukkan ini adalah landscape teknologi Big Data Engine. Ya. Di paling bawah, kita akan mengenal yang namanya Hadoop Distributed File System. Ini adalah sistem operasi atau file system yang menjadi baseline atau landasan bagaimana Big Data itu bekerja. Nah, Hadoop Distributed File System, seperti namanya, maka dia bekerja dengan konsep sistem yang terdistribusi. Apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah sistem yang bekerja dengan melibatkan cukup banyak mesin komputasi, bekerja secara bersama-sama, sehingga dia memiliki kemampuan yang optimal dan efisien untuk melakukan proses-proses yang cukup besar. Nah, kemudian dia tidak hanya bekerja sendiri. Hadoop Distributed File System juga karena dia melibatkan cukup banyak komputer server atau node komputasi yang ada di banyak tempat, dan juga di jumlahnya juga lebih dari satu, maka konfigurasi dari berbagai macam komponen tadi atau komputer tadi itu dibuat menjadi mesin cluster. Maka di atasnya Hadoop ada yang namanya Yarn, atau yang kita sebut sebagai Cluster Resource Management. Yarn bertugas untuk mengatur bagaimana menjalankan dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam mesin yang terlibat dalam Hadoop Distributed File System agar bisa saling connected dan bekerja secara bersama-sama, termasuk mengatur bagaimana konfigurasi dari klasternya itu sendiri. Nah, coba dibayangkan, sistem operasinya terdistribusi, kemudian manajemen klasternya diatur juga dengan teknologi Yarn. Nah, di atas dari Yarn, baru kemudian kita memiliki inti atau engine dari Big Data. Ya, ini adalah bentuk dari algoritma Big Data, yaitu MapReduce. Ini adalah sebuah algoritma atau proses yang digunakan dan khas sekali dalam Big Data, karena ini adalah algoritma atau teknologi data processing yang menggunakan konsep map and reduce. Nah, map and reduce ini sangat spesial. Nanti akan kita bahas secara khusus pada subchapter berikutnya. Tetapi intinya, MapReduce ini memungkinkan kita memiliki kemampuan melakukan data processing yang datanya itu sangat besar, tapi karena menggunakan konsep map and reduce, kita bisa menghasilkan data processing dengan kecepatan yang bagus dan juga dengan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang bagian merah ini adalah inti dari Big Data Engine. Ada Hadoop Distributed File System, ada Yarn, and MapReduce. Nah, tentu saja untuk melengkapinya, bisa bekerja secara sempurna sebagai sebuah ekosistem Big Data, bisa dikombinasikan, dan bisa dioptimalkan dengan beberapa pendekatan atau teknologi yang lain. Nah, teman-teman bisa lihat, kita punya Flow, ini adalah teknologi yang digunakan untuk data collection, kita juga punya Scoop, yang biasanya digunakan juga untuk data collection, kemudian ada Zookeeper, ini adalah digunakan untuk mengkoordinasi semua sumber daya yang digunakan untuk data collection. Kemudian kita punya Apache Ambari untuk monitoring. Di atasnya juga nanti kita punya workflow menggunakan Ozo. Kemudian kita bisa menggunakan Edge Catalog sebagai mengatur table and scheme management. Dan kemudian untuk scriptingnya kita bisa pakai Pig dan juga Hive yang menangani SQL query. Tentu saja untuk running dengan analisis-analisis big data yang akan kita bahas spesifik di chapter berikutnya, kita punya machine learning engine seperti Mahot, kita juga punya interactive analysis seperti Drill, kita punya Afro yang menangani JSON connectivity, dan juga kita punya cross language services seperti Brave. Nah, kita nanti juga akan punya Edgebase sebagai engine data storage. Ini adalah contoh bagaimana sebuah ekosistem big data, teknologi big data, menjadi teknologi yang menerapkan konsep orkestrasi. Nah, jadi tidak menjadi satu sistem yang besar, tetapi menjadi satu sistem yang besar
karena dia mengkonfigurasi berbagai macam teknologi pendukung. Ini kuncinya Big Data. Tanpa ini, Big Data tidak akan bisa bekerja. Dan konfigurasi yang saya gambarkan ini hanya use case, tetapi dalam dunia yang real atau di industri yang real, kita akan menemui lebih kompleks lagi dan berbagai macam teknologi yang bisa dikombinasikan dengan hidup ekosistem yang kita miliki. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan diskusi kita. Kalau kita bicara tentang Apache Hadoop, maka hidup ini adalah menjadi kumpulan utilitas perangkat lunak dengan sumber terbuka yang memfasilitasi penggunaan jaringan banyak komputer untuk memecahkan masalah yang melibatkan data dan komputasi dalam jumlah yang besar. Jadi memang Hadoop ini didedikasikan untuk menangani processing data besar. Rekan-rekan sekalian, Hadoop ini memiliki atau terinspirasi atau diadaptasi dari konsep dari Google File System atau GFS. Nah, Google File System yang sudah established lebih dulu, kemudian digunakan sebagai baseline untuk mengembangkan HDFS ini. Maka di dalam HDFS ini kita mendapati bahwa file sistemnya berbasis Java karena dia punya fault tolerance yang baik, bisa terdistribusi dan juga scalable. Dan memang by design dirancang untuk aplikasi cluster atau bekerja di dalam banyak mesin dan bekerja secara bersama-sama dan dijalankan dengan menggunakan proprietary atau commodity server. Nah, HDFS ini, bagi teman-teman yang mungkin kebingungan sistem operasi seperti apa, itu layaknya sebuah directory, di mana data yang disimpan itu bekerja dengan spesifikasi dari Hadoop. Nah, kemudian data yang tersimpan nanti akan disimpan terdiri dari banyak cluster dan banyak node di komputer server yang masing-masing sudah terinstalasi Hadoop. Jadi secara teknis teman-teman bisa membayangkan saya punya sekian banyak komputer, semuanya saya pasangi Hadoop dan kemudian saya manage dengan Yarn menjadi satu ekosistem big data computation. Maka dalam konteks ini saya ingin memperkenalkan bahwa dalam konteks kita menggunakan atau mengembangkan big data ini biasanya memang lazimnya kita menggunakan kumpulan banyak komputer yang bekerja secara bersama-sama yang masing-masing sudah terinstall dengan HDFS dan diorkestrasi atau di-setting dengan Yarn tadi. Rekan-rekan sekalian, tentu saja Hadoop tidak bisa bekerja dengan sendiri ya, tapi dia juga butuh bantuan tools yang lain seperti tadi gambaran ekosistem yang saya sampaikan di depan. Kita butuh batch processing, kita butuh stream processing, maka Hadoop dilengkapi dengan berbagai macam konfigurasi dari aplikasi yang lain. Ini sangat lazim karena memang konteks dari Hadoop ini adalah menjadi sebuah ekosistem teknologi. Nah, kita berterima kasih karena ini ada dua orang, Doug Cutting and Mike Cavalera, yang menginisiasi proyek ini. Moga-moga wajah saya menjadi wajah ketiga. Hanya bercanda. Tapi intinya adalah kita ini adalah salah satu wujud ya kolaborasi dunia teknologi yang terbuka atau kita kenal dengan konsep open sources yang kemudian menggunakan best practice yang kita temui dalam proses riset dan pengembangan dan kemudian digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi orang-orang seperti saya akan sangat berterima kasih kepada peneliti-peneliti seperti Doug Cutting and Mike Cavalera yang sudah menginisiasi sejak awal. Nah, kalau kita lihat historinya, Hadoop Distributed File System memang dimulai sudah cukup lama, 2002, dengan ada namanya NUTS Project. Ya. Kemudian 2003 berkembang menjadi GFS, Architecture. Ya, ini paper pertama dari konsep distribusi, itu ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya NUTS Distributed File System dikembangkan, dan kemudian MapReduce juga sudah mulai muncul. Teman-teman bisa melihat bagaimana proses perkembangan riset untuk menghasilkan sebuah teknologi big data itu tidak main-main waktu pengembangannya. Setiap tahun dikembangkan dan fokus di situ dan akhirnya menghasilkan teknologi yang benar-benar mengubah landscape, begitu ya. Nah, kita juga bisa melihat bahwa Hadoop muncul pertama kali sebagai proyek resmi ada di tahun 2006. Dan kemudian 2 tahun kemudian Hadoop menjadi salah satu proyek open source di Apache yang cukup fenomenal dan banyak dipakai dan diadopsi, mengubah cara kita memproses data untuk kepentingan data yang sangat besar. Nah, ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan dan kemudian bisa kita manfaatkan sampai saat ini. Hadoop punya banyak sekali support, ya. Hadoop distribution ada di Apache Hadoop. Kita juga bisa menemui Hadoop di dalam package yang ada dalam Cloudera. Ada juga di Hortonworks, ya. Hortonworks mengeluarkan Hortonworks Data Platform atau HDP.
kemudian juga ada mapper distributions. Hadoop juga bisa kita akses, kita temui dalam ekosistem cloud-based services seperti Google Cloud Platform, kemudian juga ada Rackspace Cloud Big Data, Azure, dan juga di Amazon EMR. Ya. Kami juga di Universitas Gadjah Mada juga punya sebuah platform yang kita gunakan sebagai pengembangan dari Hadoop Distributed File System yang kami sebut sebagai Gamma Box Operating System atau Gamma Box OS. Kami sediakan video tersendiri untuk menjelaskan itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi, tapi teman-teman saya persilahkan melihat video berikutnya. Terima kasih, selalu semangat dan semangat inovasi.